Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Amanda Isnaini Jelita Dewi, NPM 2115010141, kelas 11A11, Prodi PGSD, Fakultas FKIP, Universitas Quality Brastagi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jenis dan contoh apresiasi sastra anak SD. Sebelum masuk ke jenis dan contoh apresiasi sastra anak SD, terlebih dahulu saya menjelaskan tentang arti dari apresiasi sastra pada anak SD. Apresiasi sastra anak adalah memberikan penilaian terhadap karya sastra. Mengapresiasikan sebuah karya sastra, maka melakukan kegiatan pengamatan, penilaian, dan memberikan penghargaan terhadap karya sastra tersebut. Apresiasi sastra merupakan hasil usaha pembaca dalam mencari dan menemukan nilai hakiki karya sastra lewat pemahaman dan penafsiran sistematik yang dapat dinyatakan dalam bentuk tertulis. Selanjutnya, ada batasan apresiasi sastra anak di sini. Untuk batasan apresiasi pada anak dibagi 3 bagian, yaitu A. Apresiasi sastra anak adalah penghargaan atau terhadap karya sastra anak yang didasarkan pada pemahaman. B. Apresiasi sastra anak adalah penghargaan atas karya sastra anak sebagai hasil pengenalan, pemahaman, penafsiran, penghayatan, dan penikmatan yang didukung oleh kepekaan batin terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam sastra anak. C. Apresiasi sastra anak adalah kegiatan menggauli cipta sastra anak dengan sungguh-sungguh hingga tumbuh pengertian, penghargaan, kepekaan pikiran, dan kepekaan perasaan yang baik terhadap cipta sastra anak. Jenis-jenis apresiasi sastra anak. 1. Apresiasi kinetik. Sikap memberikan minat pada sebuah karya tertentu, yang pada akhirnya mendorong seseorang untuk melakukan langkah aktif untuk mengapresiasi sebuah karya. 2. Apresiasi verbal. Memberikan penafsiran, penilaian, dan penghargaan yang berbentuk tanggapan, penjelasan, komentar, kritik, dan saran, maupun pujian baik secara lisan maupun tulisan. Contoh apresiasi pada anak ada 4, yaitu 1. Kegiatan langsung, 2. Kegiatan tidak langsung, 3. Kegiatan dokumentatif, 4. Kegiatan kreatif. Kegiatan langsung. Contoh kegiatan langsung yang terdiri atas 1. Mendengar pembacaan puisi, 2. Mendengar pembacaan cerpen, 3. Menonton lomba baca puisi, 4. Menonton lomba mendongeng, 6. Menonton pementasan drama maupun lomba pementasan drama atau teater, 6. Membacakan puisi, 7. Membacakan cerpen, 8. Mendongeng, dan lain-lain. Kegiatan tidak langsung. Contoh kegiatan tidak langsung yang terdiri atas 1. Mempelajari teori sastra, 2. Membaca sejarah sastra, 3. Membaca esai sastra, 4. Mempelajari kritik sastra, 5. Mempelajari sejarah sastra, 6. Membaca informasi mengenai kegiatan bersastra, dan lain-lain. Kegiatan dokumentatif. Contoh kegiatan dokumentatif meliputi 1. Clipping esai sastra, 2. Mengumpulkan antologi serta kumpulan puisi, 3. Mengumpulkan antologi serta kumpulan cerpen, 4. Mengoleksi novel, 5. Mengoleksi naskah drama, 6. Mengumpulkan foto-foto penyair atau pengarang, dan lain-lain. Kegiatan kreatif. Contoh kegiatan kreatif meliputi 1. Mencipta puisi, 2. Mengarang cerpen, 3. Menulis novel, 4. Membacakan dongeng, 5. Mendongeng, 6. Mengarang naskah drama, 7. Memusikalisasi puisi, 8. Membuat kreasi puding atau puisi dinding atau mading sastra, 9. Menulis resensi karya sastra, 10. Mengadakan lomba baca puisi, dan lain-lain.
Tahapan apresiasi sastra anak. 1. Tahap mengenal dan menikmati. 2. Tahap menghargai. 3. Tahap pemahaman. 4. Tahap penghayatan. 5. Tahap aplikasi. 1. Tahap mengenal dan menikmati. Pada tahap ini berhadapan dengan suatu karya, kemudian mengambil suatu tindakan berupa membaca, melihat atau menonton, dan mendengarkan suatu karya sastra. 2. Tahap menghargai. Pada tahap ini merasakan manfaat atau nilai karya sastra yang telah dinikmati. Manfaat di sini berkaitan dengan kegunaan karya sastra tersebut, misalnya memberi kesenangan, hiburan, kepuasan, serta memperluas wawasan dan pandangan hidup. 3. Tahap pemahaman. Pada tahap ini melakukan tindakan meneliti serta menganalisis unsur-unsur yang membangun karya sastra, baik unsur intrinsik maupun unsur ekstrinsik. Akhirnya dapat menyimpulkan karya sastra tersebut. Apakah karya sastra tersebut termasuk baik atau tidak? 4. Tahap penghayatan. Pada tahap ini membuat analisis lebih lanjut dari tahap sebelumnya, kemudian membuat interpretasi atau penafsiran terhadap karya sastra serta menyusun argumen berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. 5. Tahap aplikasi. Penerapan segala nilai, ide, wawasan yang diserap pada tahap-tahap terdahulu diinternalisasi dengan baik, sehingga masyarakat dapat mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam sikap dan tingkah laku sehari-hari.